Ya kadang-kadang itu yang kita atur itu kadang bukan waktu ya. Kalau saya sih melihatnya yang bikin burnout itu bukan karena kita nggak bisa memanage waktu ya, tapi menurut saya karena kita nggak bisa memanage energinya gitu ya. Kalau saya sih yang saya manage itu energi. Jadi saya tahu banget kapan waktu-waktu di mana saya itu sangat produktif gitu. I have to admit that I stalked your LinkedIn profile as well. I saw that you assume so many positions, director, founder, and you built an application as well, Potensiku, and then you are a commissioner in a lot of companies as well. Tapi if like all these things disappear, let's say on Monday, next Monday, what kind of person are you actually like? Ya, interesting question ya. Kalau saya itu nomor satu ya, kalau semuanya hilang nggak ada gitu ya. Apa yang akan saya pegang adalah apa yang ya sudah ini ya, saya build sejak awal itu wisdom saya gitu. Jadi yang saya cari itu cuma satu gitu ya di sepanjang saya hidup ini ya. Itu wisdom ya. Itu yang saya cari gitu. Jadi setiap saya nemu problem, masalah, saya dalam perjalanan karir saya semua gitu ya. Yang saya cari cuma wisdomnya doang. Jadi once you got the wisdom ya, wisdom is actually the thing that rule the world. So ya I think itu yang ya saya akan berpegang teguh pada apa yang jadi wisdom saya gitu ya. Kalau semua yang ya intinya all the titles, all the positions, everything is gone ya. Ya yang saya pegang ya wisdom saya yang sudah saya punya dan ya ketahui lah selama saya hidup ini gitu. Itu sih yang akan saya pegang gitu. Concretely, what kind of wisdom are you yang berpegang teguhnya? What wisdom hold on that you have developed that is most valuable to you? Yeah, number one like being person of integrity ya, and then you have to be persistent ya, and then many small stuff actually like kalau saya tuh misalkan ada satu wisdom yang saya pegang. Kalau kita hidup di Indonesia itu, if you want to be successful, you only have to work a little bit above everyone else. Anda hanya perlu bekerja dikit lebih keras daripada orang lain. If you want to be successful, that's what you have to do gitu. Banyak lagi ya kayak wisdom yang saya pegang gitu ya, kayak contohnya ketika kita dealing sama organisasi gitu ya, misalkan persoalan-persoalan di organisasi kayak misalkan semakin senior kita gitu ya, yang kita urusin itu kadang bukan urusannya tapi orangnya, karena kalau kita selesaikan persoalan di level orangnya, urusannya beres sendiri. Right, secara counterintuitif ya itu sebenarnya. Iya gitu. Kadang-kadang kan kita pusing nih, aduh masalah di kantor gitu ya, segala macam gitu ya. Atau misalkan dengan klien gitu ya, dengan tim gitu ya. Semua orang pasti, oh ini masalahnya apa ya, fokus ke masalahnya gitu. Tapi sebenarnya kalau ya itu wisdom yang saya dapat ya. Dan memang itu saya buktikan sendiri gitu ya. You have to deal with the person gitu ya. Selesaikan urusan dengan orangnya, masalahnya itu beres dengan sendirinya gitu. Jadi banyak wisdom itu yang saya dapat. Ya termasuk investment juga ada gitu ya. That's why like compounding ya, kayak compounding itu kan keajaiban dunia ke-8 ya. And you have to start early ya. Jadi ya itu wisdom yang saya kumpulin tuh dari dulu ya. Mungkin ya saya mulai punya awareness itu waktu zaman saya mahasiswa ya. Saya mulai terbuka lah gitu ya, bahwa yang harus cari wisdom. Saya kumpulin banyak-banyak wisdom ya. Jadi it's the only thing that kalau segala macam ini habis semua, ya saya masih punya itu gitu. Nah, itu yang bakal saya pegang terus. Wisdom apa lagi ya? Reputation. Wah, itu juga gitu. Yeah. Itu sesuatu yang itu harga mati, yang sesuatu yang harus kita jaga ya, kita harus tahankan gitu ya. Karena once reputation is collapse ya, you have really nothing ya. Benar-benar nothing ya gitu kan. Jadi itu sih kalau ditanya saya, kalau suatu saat saya nggak punya apa-apa lagi, yang saya punya itu ya wisdom saya akan jadi orang yang pegang teguh pada wisdom yang sudah saya kumpulkan selama itu sih. Wise answers. And wisdom apa yang kurang lebih juga sudah ditinggalkan terus diganti dengan wisdom yang baru. Mungkin pas kita masih muda kita berpegang teguh kepada sesuatu kayak gitu, tapi ternyata ketika kita menjalani hidup terus kita berpengalaman yang lebih, kita tinggalkan itu terus kita ganti yang baru. I used to dream very big ya, especially when I was in college ya. Jadi kayak, wah saya pengen jadi founder, CEO gitu ya, at my own company ya. Kemudian saya berkarir gitu ya, saya bekerja sama banyak founder gitu ya. Dan tujuannya itu waktu itu sebenarnya cuma satu gitu. Saya emang suka berpikir besar gitu, tapi saya juga sangat in terms of like my risk appetite ya, saya itu sangat risk averse. Jadi istilahnya kalau saya itu belum saya lompat itu, ya saya test the water dulu lah gitu kan. Test the waternya terus kayak misalkan, oh ya udah, I work with people who like setting up their business gitu kan. Intinya saya kerja sama orang dulu deh gitu. Saya kenal ya lumayan banyak ya. Jadi ketika dulu itu saya masuk ke dalam satu perusahaan konsultansi ya dulu ya, pas kecil dulu, sekarang udah kayak lumayan number one ya di Indonesia. Kalau yang di Indonesia ya, saya lihat like this is my future gitu ya. Saya selalu kayak gitu kan. Kemudian juga saya masuk ke startup ya, fintech tempat saya sekarang gitu. Saya lihat this is my future gitu kan. Karena kita lihat kan, oh benar nih mau jadi. Karena kan waktu saya konsultasi saya pejabat tech, banyak CEO, banyak top government official gitu. Do I really want to? Ya, kita harus melihat end state kita kan. Ini apakah ini end state-nya gitu kan. Terus ketika kerja di startup gitu kan, ya kebetulan startup tempat saya kerja juga yang memang they raise already like more than $100 million gitu ya. Jadi kayak how the founders work and operate ya. I know, jadi saya tahu persen gitu ya.
Saya mikir lagi, ya jadi saya dapat satu wisdom, which is dulunya saya mikir, if you only have like dream big, there is no consequence gitu ya. But now I realize that everything is a trade-off. Everything that you choose is a trade-off. If you dare to dream big, then there is a trade-off. So you have to focus, you have to sacrifice anything else. So that's what I found. Jadi itu mungkin ya, jadi kayak dulu wisdom yang saya pegang itu ketika saya masih muda ya, you have to dream. It's okay, you have to dream big, but later I found there is another sentence lah ya, not only dream big, but you have to know what the consequence, what the trade-offs that you have to also take ya. Jadi bukan hanya kita pengen sesuatu gitu, yang berbeda, tapi kita siap nggak dengan segala macam trade-nya. Itu mungkin sih yang membedakan ya, kalau ditanya wisdom yang dulu waktu saya mungkin masih kuliah gitu ya, masih polos ya, sama sekarang gitu ya. Saya tahu gitu ya. Jadi ketika kita berani dream big, you wanna be a multi-million-dollar founders ya, there are many things that ada trade-offs ya. Trade-offsnya apa gitu, and you have to sacrifice your time, sometimes your relationship. So itu sih ya. Siap nggak? How do you learn about yourself better to understand the trade-offs that you are willing to take when you are thinking about pursuing a dream? Nomor satu sih, saya tuh banyak melakukan internal discussion sebenarnya. Jadi kayak punya mental model gitu. Jadi kayak saya banyak berdiskusi dengan diri saya sendiri gitu sebenarnya gitu ya. Nah kemudian akhir-akhir ini kan sebenarnya itu untuk hal-hal yang sebenarnya itu private atau mungkin sangat personal gitu ya. Itu selain dengan kita diskusi dengan diri kita sendiri gitu ya. Apa mental model kita sendiri gitu. Kita membangun mental model kita sendiri. Bisa juga dengan AI sekarang kan. Right. Okay. Karena AI itu kan jadi kayak apa ya? Bisa jadi teman diskusi yang cukup objektif ya. Jadi walaupun nggak semua yang dia bilang itu benar gitu ya. Tapi at least ada feedback. Jadi kata kuncinya tuh feedback sih. Jadi ketika saya berdiskusi dengan saya bilang tadi ya tentang I have my own internal discussion and then I discuss also with AI untuk topik-topik yang sangat personal gitu ya. Saya dapat feedback. Dari feedback itu dan ya itu juga ya di real life-nya juga kalau itu sesuatu yang ternyata memang coba aja ya. Saya coba aja gitu loh lakukan. Kayak misalkan ya itu resikonya nggak yang ngomong soal resiko juga kan, resiko itu kalau saya melihatnya kalau sesuatu itu nggak membuat diri kita satu mati gitu kan, masuk penjara gitu ya, atau apa lagi gitu. Saya punya ada beberapa saya selama itu nggak bikin kita mati, masuk penjara, ini menghancurkan reputasi gitu ya, coba aja gitu kan, coba aja gitu kan. Itu sih gitu. How do you hold yourself accountable ketika you ask AI, okay, ini feedbacknya seperti ini, and then this is what I'm going to do. For example, Potensiku and the sidekicks that you've tried as well. A lot of people, when they come up with an idea, would struggle, follow through the things that they want to do, to figure out the trade-offs in their lives that they want to make. How do you hold yourself accountable to the things that you want to do? Saya ada beberapa aplikasi ya, side hustle, aplikasi ya. Itu kan memang hobi ya, dan itu saya ngelihatnya dulu memang itu nggak ada resikonya sama sekali gitu ya, memang menyalurkan hobi gitu ya. Cuman memang apa yang mungkin Toby mention tadi itu follow up. Jadi kan ide gampang ya, cuman kayak kita mau follow up dan follow through itu gitu ya. Sampai karena memang itu saya lakukan ketika saya punya dapat ideasnya gitu kan. Yang saya pikirkan adalah gimana build the system sehingga itu jadi sesuatu rutinitas baru, jadi habit gitu. Nah, jadi ya saya bikin sistemnya gitu kan. Misalkan ini ada checkpoint tiap minggu. Itu cuma 30 menit sama saya punya 2 teman gitu ya buat merealisasikan itu gitu ya. Kita bikin dulu itu awalnya itu aplikasi tes kepribadian. Awalnya itu kita cuma launch one feature gitu kan, kemudian saya ada yang pakai, kita tambahin fitur-fiturnya ya, sampai sekarang gitu ya udah di download 1,5 juta orang, surprisingly gitu ya. Dan sambil jalan juga saya ngelihat, jadi apa yang saya kerjakan itu saya ngelihat ini sebenarnya bisa saya pakai buat apa lagi gitu. Jadi nggak cuman for the sake of building an app ya, tapi saya ngelihat gitu kan, kayak di tempat saya sekarang kan saya handle strategy work ya di startup yang saya kerja sekarang gitu ya. Nah mostly ya itu saya jadi tahu hal-hal yang teknis ketika saya building the app myself ya gitu ya. Kayak growth channel fokusnya kemana dulu gitu kan, ke organiknya fokus kemana, ke ASO, ke SEO, sekarang ada geo lagi ya, kemudian masuk ke paid channel, chat channel mau kemana lagi, ke Meta Ads, Google UAC apa segala macam gitu ya. Kemudian hal-hal yang teknis bahkan gitu ya, kayak misalkan ketika kita milih platform ini secara arsitekturnya mau online first, offline first gitu ya, karena itu implikasinya akan beda gitu kan. Kemudian tech-stacknya mau pakai apa gitu, jadi sedikit banyak saya tahu gitu ya. Dan ternyata knowledge yang saya bangun dari doing side hustle itu gitu ya, itu
sangat amat membantu ketika implementation of some strategi ya di startup fintech yang tempat saya kerja sekarang gitu. Itu memang banyak sekali membantu gitu kayak. Jadi contohnya ini ya contoh hal yang simpel gitu ya. Kita ada satu vendor buat itu tracking ini ya, kita punya marketing funnel ya. Gitu ya. Itu kita bayar yang $1,000 lah pokoknya gitu ya. Per bulan gitu ya. Nah, surprisingly ternyata yang di track itu cuma sekian events-nya gitu ya. Nah, kalau yang gini kenapa nggak pakai, saya bilang Firebase yang free aja sih. Ya pada akhirnya di switch gitu kan, kita hemat ribuan. Itu satu dari sekian banyak ya yang saya figure out ya. Jadi memang itu kan kalau di company kan itu buat efisiensi ya. Karena memang startup fintech sekarang ya M-nya udah low profitability ya, EBITDA positif gitu kan. Ini semua arahnya ke sana gitu. Dan ya knowledge yang saya bangun dari saya bikin beberapa aplikasi side hustle gitu ya, as hobby gitu ya, itu ternyata ya itu build satu advantage juga gitu. And also I think in the post about the application you mentioned, execution makes you harder to mislead. You stop accepting vague answers in boardrooms. You know what technically complex actually means. You know when an engineering estimate is padded. You know when a go-to-market plan has never been stress tested by someone has tried to acquire a real user at almost zero budget. And these are learnings that you get from the experience of building the application that you spend on a weekend gitu kan. My question to follow up that adalah, some people when they are a busy professional, they have a desire to learn so many things, and then they have a desire to experience so many things as well, so that they can focus on taking the experiences that they had into their day-to-day lives gitu kan. How do you be patient in your learning and that you only have 24 hours and then you experience that, gak bisa semuanya tuh dipahami atau dipelajarin in one sitting gitu kan. It takes process. How do you be patient? How to be patient ya. Sebenarnya kalau saya sih, kalau saya memang dari dulu punya interest ke like teknologi ya, jadi kayak innovation gitu. Memang itu sesuatu yang dari dulu saya interest gitu. Dan tapi interestnya itu juga bukan karena apa ya, karena memang ini buat seneng atau seru aja kan, ada orang gitu kan, karena FOMO aja gitu kan. Enggak sih, karena memang by the end of the day saya tahu benefitnya gitu kan. Kalau innovation kemudian teknologi gitu ya, itu kalau kita selalu update ya, kita itu ya pasti akan one step ahead lah gitu ya, dibanding yang tidak ikutin gitu. Jadi memang saya tahu benefitnya dulu. Jadi gini, ketika saya memulai sesuatu itu saya selalu banyak internal discussion itu kayak, nah ini why-nya sebenarnya what's in it for me gitu. Jadi kayak ini bisa buat ini ya, ini bisa buat ini ya, ini bisa buat ini ya gitu ya. Jadi dan itu ketika kita jalanin nemu kan, susah ternyata ya. Karena gini, jadi ketika kita nemu hambatan, obstacle gitu ya, kalau saya sih mikirnya itu sebenarnya feedback aja gitu. Jadi gini, contohnya saya pernah juga gitu kan, dulu kepikiran ya udahlah kan ini udah ada AI apa segala macam, kenapa nggak coba deh bikin sendiri gitu kan. Kalau sekarang kalau kayak di company kan ya ada engineer-nya apa segala macam. Terus yang side hustle kan, saya ada teman saya yang memang engineer gitu kan, mereka ada designer juga kan, saya kan lebih ke PMing-nya gitu kan. Pernah coba deh gitu kan, belajar ngoding gitu kan. Ya, saya sempat belajar juga gitu kan, ikut course, kemudian melalui AI juga gitu. Tapi at some point saya melihat kayaknya saya dapat feedback gitu, feedbacknya itu lebih ke kayaknya ini bukan waktu yang saya habiskan buat ini gitu kayak, dan ini kayaknya bukan buat gue gitu. Karena gini lagi ya, wisdom yang saya pakai itu saya selalu pakai leverage gitu ya, what makes the best use of my time gitu ya. Jadi kayak by the end of the day kan saya pakai itu lagi, saya pakai prinsip, saya pakai wisdom itu lagi, leverage gitu. Kayaknya kalau saya ngoding sendiri gitu ya, nggak suboptimal, saya bilang lagi, ini kan suboptimal nih kalau kayak gini. Jadi tapi ya saya nyobain dulu gitu, sehingga saya dapat feedback itu gitu. Nah jadi saya alihkan ke yang lain lagi, jadinya saya fokuskan ke mungkin deepening ke kayak requirement-nya, sehingga ketika masuk misalkan nih ada sesuatu yang saya pengen gitu, ketika saya collaborate atau communicate itu ke tim atau misalkan ke engineer itu udah lebih matang gitu kan, lebih works gitu ya, memenuhi ya itu tadi ya prinsip-prinsip yang saya pegang tadi kayak leverage yang kayak gitu. Jadi makanya kalau secara waktu, nah itu saya punya prinsip itu ya, ini ada leverage-nya nggak buat saya gitu, karena kan tiap orang beda kan gitu kan. Jadi kayak semua orang itu kayak punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau saya paham banget gitu loh, kayak saya tuh memang misalkan strength-nya di sini gitu ya, saya tuh weakness saya di sini gitu. Jadi kayak saya tuh dulu pernah ditanya juga gitu kan, antara memoles strength atau nutupin weakness gitu kan. Jawaban saya adalah saya akan double down di strength
strength. Saya nggak, kalau saya punya weakness, lu pilih tutup weakness atau ya saya pilih double down di strength karena leverage-nya di situ. Ya kalau weakness itu saya bilang ya at least apa ya di batas minimal lah gitu. Iya, iya betul. At least nggak blunder-blunder banget. Kuliah juga sih gitu kan. Jadi kayak dulu waktu saya kuliah gitu kan, saya mikir jadi berapa sih, jadi saya bahkan ngeset standar gitu, berapa sih standar lulus TK yang ya semua perusahaan masih terima gitu kan. Gini, oh ya udah berarti maksimal saya kerja cuma segitu aja gitu. Selain itu saya maksimalkan kayak berorganisasi gitu, bikin activity yang lain gitu di kampus gitu. Jadi gitu. Jadi cukup penasaran juga sih dari urban planning pas waktu itu di ITB. How do you figure out that okay, kayak ini I have this interest in technology and hobby in building things juga, and what kind of leverage that you get juga dari the major yang took last time that might be unexpected because it's unrelated ya. Jadi saya itu udah tahu gitu ya. Jadi memang menurut saya waktu kita di kampus itu memang waktu buat saya dulu benar-benar eksplor, mencari jati diri lah ya, eksplorasi ya. Dan di tahun kedua itu saya menemukan ya saya dapat feedback lagi gitu ya, feedback bahwa kayaknya saya lulus nggak mau deh jadi ke arah kan kalau urban planning itu banyak kan memang ke pemerintahan, misalkan ya jadi ke bagian perencanaan gitu ya, atau larinya juga ke konsultan perencana, mostly ke arah sana gitu ya. Ya walaupun ada juga yang ke arah bisnis gitu, tapi memang itu nggak terlalu common ya. Cuman saya di tingkat 2 saya udah tahu kayaknya gue arahnya ke bisnis deh gitu kan. Dan itu udah mulai spesifik gitu karena memang saya bilang tadi ya, saya punya interest besar ke tech, innovation gitu ya. Jadi karena saya udah mulai ikut banyak tech conference gitu ya. Conference saya dulu ada namanya tech conference itu tahun 2011 tuh di Malaysia, itu saya berbiaya sendiri gitu dari sponsor gitu kan. Kemudian Stanford bikin event ya. Itu waktu itu saya pengen banget datang gitu ya. Udah keterima, udah dapet gitu ya eventnya gitu ya. Sayangnya saya ditolak gitu enggak. Oh. Padahal pembicaranya saya masih ingat banget, pembicara itu CEO-nya Nvidia, Jensen Huang. Oh wow. Itu 2011 atau 2012 ya saya. Sorry, 2000 itu bahkan earlier, itu 2009, 2010 ya. Nah 2010 itu akses Stanford nama arenanya. Jadi saya udah mulai ikut itu gitu ya. Memang karena emang interest sama itu. Jadi itu pembicaranya itu ada dari Silicon Valley Bank yang udah bangkrut. Ya kan? My goodness me, ya itu udah bangkrut. Nvidia, Jensen Huang. Itu saya ingat banget. Nah cuman ya itu unfortunately ya saya nggak dapet yang di Stanford, tapi tahun berikutnya saya nyoba lagi, saya ikut yang di Bangalore, India. Gitu. Jadi sama, dia punya beberapa chapter kan. Itu waktu saya mahasiswa dulu. Jadi saya pergi ke India gitu, di Bangalore kan. Bangalore kan katanya kan Silicon Valley of India kan gitu kan. Jadi ya udahlah, cuma gitu main juga, jadi tahu juga Infosys segala macam. Jadi memang itu fase eksplorasi dulu sih waktu itu. Kenapa saya pada akhirnya interestnya ke tech industry ya. What do you value most about tech and innovation? Kalau saya bilangnya tech innovation itu apa ya? Itu kayak menembus batas apa yang bisa manusia lakukan gitu pada akhirnya gitu kan. Yeah. Gitu. Jadi kayak sebenarnya kita as a human ini mana sih limit kita gitu. Limit kita itu sejauh apa sih, kayak kita sekarang sudah manusia bisa sampai bulan gitu kan, kemudian udah mau nyoba lagi ke hidup di Mars gitu kan. Gitu kan ya banyak ya, bahkan itu nggak usah yang kompleks tadi gitu ya. Untuk hal-hal yang sederhana gitu kan, kayak saya kan di industri fintech gitu ya, bagaimana kita melakukan pembayaran yang dulu ya dari zaman barter ke uang kertas, sekarang uang digital, sekarang pakai QR gitu ya. Nanti ini arahnya lagi ke depan kalau saya lihatnya mungkin ke stable coin gitu ya. Ya teknologi itu ya itu apa yang intinya memudahkan kita ya, dan itu yang menariknya itu menurut saya sih karena ya sejauh mana sih sebenarnya batasnya kita as a human gitu ya. Ya, jadi kayak ada semacam curiosity. Ya, curiosity ya itu curiosity itu sih menurut saya sih, curiosity ya itu kata kuncinya sih menurut ya, benar. To really know kita bisa sampai mana sebenarnya, and to continue to question the boundaries that we have, and then kita grow-nya bisa sampai mana. And I'm also very interested when you mentioned about stablecoin and neobank gitu, that is so often misunderstood by people, especially because cryptocurrency, because of its volatile nature gitu kan. It has a lot of misunderstanding lah kayak in the market. What do you have to say to that, and what are like some of the innovations that you are most excited about? Kalau di dunia teknologi keuangan ya, saya rasa itu stablecoin itu bakal jadi sesuatu yang besar ya, karena itu memungkinkan kayak sekarang aja misalkan kalau kita tuh merchant ya, kita misalkan nih Tobi punya usaha gitu ya, kan terima pembayaran dari misalkan kirim
QRIS atau misalkan dari e-wallet pay gitu, atau terus pakai payment gateway kan, misalkan gitu ya. Nah itu kan biasanya kan ada jeda waktu gitu ya buat settlementnya kan, misalkan T+1, T+2 gitu ya. Nah itu kalau stablecoin ini sama nih, itu biasanya kalau merchant gitu. Kemudian kalau misalkan nih Tobi lagi di luar negeri gitu ya, terus ngirim uang kan pakai Swift kan, biasa kan railnya kan Swift gitu kan. Ya itu kan nyampainya lama kan, berapa hari kan nunggu. Betul. Stablecoin itu ya karena memang basis teknologinya itu blockchain, ya dia memungkinkan instant settlement ya, jadi yang langsung nyampe, jadi near instan ya. Jadi nah, teknologi itu kayaknya teknologi itu bakal apa ya, nah, mungkin mereplace legacy infrastructure yang sekarang banyak institusi keuangan pakai ya gitu ya. Ya mungkin kalau yang institusi keuangannya incumbent gitu ya, kayak misalkan conventional bank, itu banyak yang harus mereka rombak gitu ya. Nah, jadi mungkin waktunya mereka butuh waktu lama tuh buat ada kesana gitu. Meanwhile ya yang namanya startup itu banyak sekarang yang memang dia sudah starting dari infrastrukturnya memang sudah mengadopsi teknologi itu gitu. Jadi bisa lebih cepat. Terus ya teknologi dan stablecoin itu kan itu global ya gitu. Jadi dia nggak ada lintas geografi, jurisdiksi, dia ya kirim, masukin, langsung nyampe gitu. Yeah. Gitu ya. Ya cuman memang dan ke depan itu pasti akan diatur ya. Tapi ya saya ngelihatnya ketika itu diatur pun itu sebenarnya kalau buat startup ya itu jadi mode juga sebenarnya gitu ya, karena nggak sembarang startup bisa masuk ke bisnis itu gitu. Beda sama sekali kalau kayak misalkan kan ada fintech kan financial technology, kalau tech kan ya teknologi saja gitu, kayak misalkan SaaS gitu, software as a service. Wah itu sekarang barrier to entry-nya rendah sekali banget dengan adanya AI gitu kan. Itu model baru muncul, itu saham S&P teknologi pada turun gitu kan. Yang ada model baru muncul turun lagi gitu kan. Jadi karena memang barrier to entry-nya makin rendah gitu. Tapi saya ngelihatnya kalau untuk yang di financial technology sektor masih ada mode-nya justru di regulatorinya itu justru. Kayak di tempat saya kan juga kita ambil license ini gitu ya. Itu ya dulu awalnya nggak kepikiran gitu kan. Tapi ternyata belakangan wah ini jadi mode ya, economic mode buat kita yang di fintech gitu. Karena karena kan ngurus licensing itu nggak mudah. That makes sense. And I guess the natural follow-up question adalah ketika Pak Iqbal ngomong tentang pengiriman uang melalui USDT itu cukup mudah, jadi akan lintas jurisdiction, geography, and so on. Dan itu kan bakal diatur juga. And we also cannot pretend that the technological innovation that we see today as a society is like a double-edged sword gitu kan. Jadi ada sisi baiknya, terus juga ada sisi buruknya. I mean, for cryptocurrency, like the thing that I can think about mostly adalah it's easier now to launder money, for example. Tapi kalau AI juga there's also some moral consequences that if the adoption is wrong, pasti juga akan ada that negative consequences to the society. So how do you view this? How do you balance this optimism and like pessimism as a person? We are not gonna pretend that everything is like rainbow and sunshine juga, tapi juga it's not chaos juga gitu at the end of the day. So and then the innovation still needs to happen gitu because our society keeps on progressing. So yeah, how do you manage this two views that is happening at the same time? Iya, jadi ya namanya teknologi kan ini ya, sering ada meme-nya juga kan, dystopian future ya, atau kalau AI itu kan Terminator ya. Exactly, ya. Kemudian juga ya kalau saya sih ngelihatnya segala sesuatu itu pasti ya kayak koin aja ya, selalu ada dua sisi gitu kan, tergantung gimana cara kita melihatnya aja sih kalau saya ngelihatnya gitu. Jadi karena by the end of the day kan teknologi itu kan ya kebanyakan ya itu hanya alat gitu kan, ya tergantung gimana kita utilize-nya itu, kita makainya gitu. Jadi kalau saya sih, dan pasti sebenarnya motivasi kenapa kayak misalkan teknologi atau inovasi itu muncul, itu kan pasti semua datangnya dari masalah ya, jadi dari problem gitu. Dan orang pengen solve problem itu gitu. Jadi pasti awalnya selalu semuanya itu saya sih melihatnya view-nya itu optimis, positif gitu ya. Ya memang cuman belakangan pasti ada oknum gitu ya yang memanfaatkan itu untuk kepentingan entah pribadi atau kelompoknya dia gitu. Itu pasti ya ada aja gitu. Dan ya itu tadi semakin, dan ini ya yang namanya teknologi innovation gitu ya, itu pasti memang awalnya itu kayak misalnya what quest jadi
nggak tahu ini apa gitu kan, kayak karena nggak diatur sama sekali gitu kan, ya udah gitu. Kayak contohnya nih yang nggak tahu, Tobi tahu ini nggak ya, prediction market, nah itu lagi happening banget kan. Poly market ya. Iya, polymarket gitu ya, Kalsi gitu kan. Nah, itu lagi happening banget tuh. Itu kan juga awalnya nggak diatur gitu kan. Orang nggak mikir kan, ini gambling atau bukan gitu kan. Sampai saya lihat itu, jadi ternyata mereka itu foundernya mengkategorikan ini kayak mereka mereka bikin kategorisasi baru. Ini aset kelas baru kan. Jadi ini aset kelas baru nih. Jadi sampai itu kan diregulasi di Amerika, pada akhirnya ya dapatlah si Kalsi ya. Polymarket itu tahu saya sempat nggak dapet, terus pada akhirnya kayaknya dia ngajuin license juga, mungkin dapat juga. Tapi yang menarik itu ya segala sesuatu itu teknologi baru, apa yang dipikir itu orang itu pasti ini apa nih gitu kan, dan regulasi itu pasti belakangan gitu, telat gitu. Jadi ya itu sih ya kan, kalau saya sih ngelihatnya itu tergantung kitanya gitu. Dan teknologi itu pasti awalnya mulanya view-nya masih optimis karena dia pasti mencoba untuk memecahkan satu problem ya gitu, walaupun di belakangan ya karena itu tadi ya, jadi awalnya ini membuat memecahkan suatu masalah, ada satu solusi, ada teknologi baru. Nah, teknologi baru ini kan tidak diatur, karena tidak diatur muncullah aktor atau oknum-oknum yang memanfaatkan itu kan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya gitu kan. Nah, sehingga belakangan perlu diatur. Itu sih kalau saya lihat. Right. Actually, that's another. I would categorize that as another wisdom that you share today as well, ya kan. Despite the negativity or like despite the pessimism that people might have, ujung-ujungnya kehadiran teknologi itu berangkat dari sebuah masalah yang perlu dipecahkan, ya kan. Yeah, that's like a universal thing that always happens since kayak ketika mobil itu mulai diciptakan, terus ada pesawat terbang dan lain sebagainya, all the way sampai kita nyampe sini juga gitu kan. And we are seeing that right now that the technology development is getting a lot more fast paced, ya kan. Kayak there's a new AI model 3 months, in 3 months kayak every month kayak gitu kan. Terus I guess my question is, kalau misalnya the pace of AI is like very very fast, the technological development is very fast, it might create burnout for people to follow and to adapt. For yourself, I'm wondering, how do you deal with burnouts that I'm pretty sure has occurred during your career, facing a fast-paced work? Ya kalau dulu ya, waktu saya di consulting dulu, ya burnout itu kayak memang makanan sehari-hari ya. Dan ya bahkan kalau kayak saya nggak tahu ya kalau sekarang ya, tapi dulu itu kan kayak nggak tidur itu kayak itu badge of honor gitu. Ya begitu ya, saya nggak tahu gitu kan. Tapi saya sendiri memang dari dulu ya, dari itu kan zaman consulting ya, saya bukan tipikal yang senang kayak gitu ya. Bahkan saya dulu waktu consulting itu termasuk orang yang paling cepat pulangnya gitu. Means you're efficient. Ya kadang-kadang itu yang kita atur itu kadang bukan waktu ya. Kalau saya sih melihatnya yang bikin burnout itu bukan karena kita nggak bisa memanage waktu ya, tapi menurut saya karena kita nggak bisa memanage energinya gitu ya. Jadi kalau saya sih yang saya manage itu energi gitu ya. Jadi saya tahu banget kapan waktu-waktu di mana saya itu sangat produktif gitu. Itu sih yang saya manfaatkan itu. Tapi ketika memang misalkan udah nggak jam-jam yang memang itu nggak produktif, ini lebih banyak hahaha gitu. Ya udahlah, ngapain, pulang aja gitu kan. Tapi memang ya kebanyakan orang sih itu ya, coba ini. Karena tuh malah kalau kita maksain ya, ini kita harus produktif nih, Google Calendar kita dipenuhin gitu ya. Itu kan malah itu yang bikin burnout sih menurut saya gitu ya. Jadi kayak kita maksain kan gitu. Jadi sesuatu yang dipaksa itu enggak, menurut saya sesuatu yang dipaksa gitu ya. Dipaksa banget itu enggak bagus gitu ya. Karena kan but again ya, tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau saya ngelihatnya sih segala sesuatu yang di-enforce gitu ya, benar-benar di-enforce itu enggak bagus. Mungkin gini, di awal tuh sebenarnya enggak apa-apa gitu. Kita mencoba untuk membuat diri kita disiplin. But is the system works for us gitu. Dan tiap orang beda-beda gitu. Kalau works, ya good for you gitu kan. Tapi kalau enggak, ya ngapain dipaksain gitu kan. Ya kita cari sistem yang lain gitu, apa yang works for us. Ya itulah kalau buat saya sih pentingnya itu punya feedback itu tadi gitu, feedback ya, kemudian kita improve lagi gitu. Karena ya kalau saya selalu mikirnya itu ya itu aja, input, proses, output, feedback, input, proses, output, feedback. Jadi saya improve terus dari situ gitu. Kalau yang nggak works ya ngapain gitu. Gimana Pak Iqbal bisa withstand the social pressures of wrong wisdom? Kayak kalau nggak tidur itu means that nggak keren kayak gitu. Tapi kan ada orang-orang yang percaya itu banget gitu.
Ya, ya. Saya pernah baca judulnya itu It Doesn't Have to Be Crazy at Work. By who? Judulnya itu It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Itu yang ngarang foundernya Basecamp. Itu tools project management. Yes. Ya, itu SaaS company ya. Yeah. Jadi itu intinya apa yang dia isi dalam bukunya itu kayak itu kontra banget sama common wisdom kayak hustle culture gitu ya. Itu kayak misalkan nih company itu gak perlu setting target kata dia kayak gitu di bukunya gitu. What? Okay. Yang kayak gitu kan. Jadi wisdom tapi ketika saya baca gitu ya, oh ya benar juga gitu kan dia bilang gitu. Jadi kadang-kadang saya dapat satu ini baru gitu. Jadi apa yang bekerja what's work for some organization mungkin nggak works buat yang lain juga gitu. Jadi kayak by the end of the day kita harus define sebenarnya kita ini what works for us kan. Karena kayak buat Basecamp ya mereka ya kita nggak perlu setting target gitu. Tapi tiap quarter tiap ini mereka hit terus hit ininya terus dari previous growth-nya mereka lebih growth lagi gitu. Tapi mereka nggak pasang target gitu. Jadi itu kan aneh kan gitu kan. Jadi kayak ada harus pasang target. Dia bilang nggak usah lu company itu. Karena kalau lu pasang target lu kayak membebani ya itu tadi membebani pikiran lu sendiri, nambahin pressure gitu kan yang kayak gitu. Itu nggak perlu. Kalau menurut dia yang diperlukan itu adalah jadi intinya apa? Intinya itu adalah kita harus lebih baik dari kemarin. Nah, dia bilang kayak gitu. Iya. Kita lebih baik dari yang kemarin aja gitu loh. Kita nggak perlu set target setinggi ini karena itu akan create pressure. Itu menurut mereka gitu kan. Benar juga gitu. Jadi sebenarnya ya itu ya banyak perspektif yang seperti itu gitu. Yeah, and also it seems to me that we suck at predicting the future as well. Iya kan? Kalau misalnya kita bikin sebuah target, mungkin kan kita bakal semacam mencoba untuk extrapolate berdasarkan apa yang udah kita capai sebelumnya gitu kan. Tapi sebenarnya kayak kita punya capability untuk predict the future, aka investing, might not be something that is always accurate kayak gitu kan. Sehingga kalau misalnya dari foundersnya si Basecamp melalui bukunya itu mereka bilang kalau misalnya probably it's not something that you need to put yourself under that kind of pressure. Kalau misalnya you cannot predict the outcome anyways gitu, what you can do is you can take a look at what you were yesterday and then see if you are a better team today gitu. That's another wisdom right there. So many wisdom today. I have a side question juga sih actually. How do you deal with imposter syndrome then? Kalau dulu ya, waktu mungkin saya masih kuliah dulu ya, masih polos ya gitu ya. Pengen jadi ini, pengen jadi kayak itu gitu kan. Kalau menurut saya sih itu fase yang akan dilalui oleh semua orang. Jadi menurut saya sih nggak ada yang salah atau yang gimana ya gitu kan. Itu fase yang akan dilalui oleh orang gitu. Nah problemnya dia bisa lewat ya itu lebih karena kan gini ya ketika orang itu lebih mature ya dia tahu dirinya kalau menurut saya gitu ya dia tahu apa yang sebenarnya benar-benar dia butuhkan gitu ya. Terus sehingga dia nggak terjebak di kondisi itu sih. Tuh kalau pengalaman saya sih contoh sekarang ya saya nggak mencoba untuk membandingkan kayak misalkan diri saya dengan si ini, diri saya dengan si itu gitu karena ya saya percaya semua orang itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Setiap dari kita itu unik ya. Semua orang punya rezekinya masing-masing juga. Betul, nasibnya orang juga masing-masing. Ya, nasibnya orang juga masing-masing gitu ya. Ya kita melakukan yang terbaik aja. Jadi bermanfaat buat orang dengan apa yang kita punya. Ya itu aja sih. Kalau saya ya semakin kesini ya nggak mencoba untuk memaksakan diri gitu kayak. Ya karena gini, lebih kayak misalkan saya kan sering juga kayak misalkan saya itu termasuk yang lama ya di satu perusahaan ya. Jadi kayak dulu di tempat saya sebelumnya 7 tahun, kemudian saya di tempat yang sekarang ini udah masuk 8 tahun gitu ya. Untuk tipikal orang yang di industri yang kayak consulting, kemudian startup itu 7-8 tahun itu kan lama banget gitu kan. Tapi itu karena satu saya tahu apa yang saya cari, saya tahu apa yang saya mau gitu kan. Kalau belum dapat ya berarti belum selesai gitu kan. Jadi dan nggak perlu membandingkan dengan yang lain ya karena sebenarnya kayak misalkan banyak juga yang nanya saya gitu kan betah banget gitu kan. Karena dan sebenarnya banyak juga yang misalkan mungkin kalau modelnya saya kayak yang lain gitu ya job hopping gitu mungkin mungkin udah kayak gini udah kayak gitu ya bisa seperti ini bisa seperti itu gitu ya tapi saya ngelihatnya balik lagi kan apapun yang kita ambil itu ada trade off-nya gitu loh siap nggak dengan trade off itu sih banyak sih sebenarnya yang bisa saya cerita lebih detail cuman and I think these are like the things yang kayak these wisdoms misalnya kayak kita kalau misalnya yaudah kita
mencoba yang terbaik, terus kita nggak gitu membandingkan diri kita sama orang lain, terus kita nggak gitu mengandai-andai what could have been or should have been kayak gitu. Sama ya kalau misalnya kita investing, hindsight bias gitu kan, oh ya harusnya take profit duluan, atau oh ya harus jual kayak ini kayak gitu kan, itu kita bisa gila sendiri gitu. And I guess the thing that I am also curious adalah kalau misalnya this wisdom itu kan lumayan universal dan lumayan sering dikatakan sama orang gitu kan. Tapi how would you say it differently to, for example, a person who is feeling these ways, feeling the pressure. Aku kayaknya pingin ganti kerjaan nih 2 tahun nih, pingin coba dapat gaji yang lebih gede nih, aku kayaknya pingin coba ngikutin ini nih. The things that goes against the wisdom that you have encountered so far, which is, in my opinion, cukup sederhana tapi works dan it's very very truthful gitu kan. So, yeah, what would you say to like these people? Enggak sih, kalau saya sih gini, saya ngeliat gitu ya, buat orang itu, jadi nggak ada sesuatu yang salah sebenarnya gitu. Karena balik lagi, tiap orang itu, kalau buat saya ya, tiap orang itu unik gitu kan, dan yang tahu akan dirinya sendiri adalah ya orang itu sendiri. Ya kecuali memang dia nggak punya cukup kesadaran ya untuk menilai dirinya sendiri gitu ya. Jadi nggak ada yang salah gitu. Kayak misalkan orang tadi mau pakai strategi itu kan, ya if it works, then do it gitu. Nggak ada yang salah gitu kan. Yeah, makes sense. Tapi karena gini, kalau saya juga lagi kan, apa yang dicari gitu kan, apa yang dimau gitu kan, dapat nggak dari situ gitu kan. Nah semua kan, dan semua itu ada trade off, semua decision itu ada trade off-nya. Saya karena gini, saya pernah ngeliat juga ada teman saya ya, wah ini pindah, wah udah sangat inilah ya, posisinya udah sangat tinggi sekali gitu kan, tiba-tiba industrinya itu collapse gitu. Oh, gitu. That's very unfortunate. Ya udah terlalu tinggi gitu kan, terus bingung gitu. Nah itu nggak sedikit saya punya. Tapi bukan berarti itu salah. Ada juga yang pada akhirnya survive gitu kan. Ada yang thrive juga gitu. Jadi nggak ada. Kalau saya sih melihatnya nggak ada yang salah ya. Yang salah itu, yang salah itu apa? Yang salah itu ya kita nggak tahu apa yang kita mau. Yep. Itu yang salah. Kalau menurut saya ya gitu ya. Jadi, yang salah itu kita nggak tahu apa yang kita mau. Kita nggak tahu kenapa kita melakukan apa yang kita kerjakan gitu. Yeah. What's in it for me? Gitu. Kita nggak tahu. Itu kalau nggak tahu itu buat apa gitu loh. Yeah, apa yang dikerjain? Itu yang salah menurut saya gitu. Jadi selama dia tahu apa yang dia kerjakan gitu kan, oh dia pakai strategi ini gitu, nggak ada yang salah gitu. Termasuk yang tadi ya, imposter syndrome, it works gitu kan, ya kenapa enggak gitu kan. Ya cuman memang ada level-level yang harus di ini ya, jangan yang sampai ini ya, sampai fraud misalkan gitu kan. Ketika you make it, banyak yang pakai strategi gitu kan. Ada yang works, ada yang enggak gitu kan. Yang enggak ya jadi itu ya. Banyak case juga kan yang pada akhirnya tadi kan resikonya apa? Masuk penjara. Iya, betul. That's correct. And you do not want to go to jail. So maybe this is going to be one of the few last questions before we close juga sih. So what are you looking to find out now? Yang saya cari itu, saya sih sebenarnya ada beberapa lah pasti ya. Kalau beberapa aspek lah ya saya melihat ya. Misalkan kalau untuk dari sebenarnya yang saya cari dan udah ketemu itu termasuk itu ya. Dulu saya punya problemnya itulah terkait personal finance lah, securing future lah ya, gitu ya. Gimana saya bisa allocate aset securely gitu ya, save tapi tetap grow tuh. Ya dulu kan coba-coba sana sini gitu ya. Ya itu tadi leverage juga. Saya mungkin prinsip leverage juga gitu kan. Nggak bisa saya kerjain sendiri, invest sendiri itu susah. Ya udah ada jawabannya gitu kan. Sekarang udah partner sama di company, ya saya sudah cukup confident lah. At least one part of my future is already in good hands lah. Thank you, Pak. Itu gitu kan. Jadi ya of course kalau yang saya cari ya itu ya future terkait pastinya ini ya masa depan, khususnya ini ya kan saya udah berkeluarga, udah punya anak-anak, buat anak-anak saya nanti gimana gitu ya, make sure they already in better position lah, karena kan ya sebenarnya orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya gitu kan ketika mereka memulai gitu ya. Dari sisi career sebenarnya saya tuh pengen coba jawab, jadi sebenarnya Tuhan itu menyiapkan saya itu buat apa? Jadi dengan segala pengalaman, segala misalkan wisdom yang udah saya kumpulkan gitu ya. Sebenarnya Tuhan menyiapkan saya buat apa gitu kan? Karena by the end of the day kan manusia itu diciptakan pasti ada tujuannya. Setiap orang pasti ada tujuannya. Dan kita harus cari itu. Nah, kayaknya saya udah mulai nemu nih gitu kan. Oh. Tuh, cuman memang tinggal masalah timing. Jadi karena itu sih, jadi lebih ke menyiapkan legacy lah. Saya lagi mikir gitu ya. Kayak misalkan the future, course-nya ini ya, Islamic finance lah. Itu kayaknya
sesuatu yang saya masih sangat cukup penasaran gitu ya. Ya mungkin itu next frontier buat saya juga gitu ya. Ya cuman memang tinggal masalah timing sih Toby gitu ya. Dan itu harusnya sangat align sih dengan pengalaman, background, apa yang sudah saya bangun sampai sekarang ya. Insya Allah bisa bermanfaat juga gitu ya. Bukan cuma buat saya, buat banyak orang gitu ya. Sesuatu yang bisa saya tinggalkan gitu sih. Gitu. Karena ya kita manusia hidup nggak lama, cuman paling berapa 63 tahun, Prophet Muhammad 63 tahun, ya tinggal ngitung aja gitu kan. Kalau saya sih mikir gitu ya, jadi apa yang bisa saya tinggalkan personal pasti buat keluarga, anak-anak, make sure mereka in better position, kita mulai gitu kan. Kemudian ya legacy pastinya gitu kan. Saya itu third question itu tadi. Jadi apa sih sebenarnya yang Tuhan coba siapkan buat saya gitu ya. Nah itu saya melihatnya mungkin itu ya, area yang irisan antara tech, finance, kemudian nama Islamic. Nah itu kayaknya sesuatu yang bakal saya coba explore lah gitu ya. Ya saya juga nggak ada yang tahu masa depan gitu kan ya. Best effort aja gitu loh. Kalau saya sih cobain gitu kan. Nanti lihat aja feedbacknya gimana gitu. Betul. And especially I would also say that Islamic landscape is also pretty complex gitu kan. It's very decentralized. There's so many sects. Terus ada yang Syiah, Sunni. Terus di Indonesia pun juga ada yang Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Terus perkembangannya dari Nabi Muhammad, terus ada hadith collectornya juga dan lain sebagainya. Itu it leads to very very brilliant scholars juga like Al-Ghazali. I'm very very curious sih honestly about Islamic finance yang sedang dipikirkan sama Pak Iqbal. Kalau if you have anything that you want to share, tapi kalau misalnya if not, it's also okay juga sih. Ya saya juga masih tahap eksplorasi sih. Karena memang itu challenge-nya besar ya. Tapi menurut saya itu satu persoalan fundamental yang menurut saya harus dipecahkan gitu. Dan mungkin nggak semua orang punya privilege, kayak punya pengalaman yang kayak mungkin saya dapatkan gitu. Mungkin ya itu juga responsibility buat saya gitu, buat do something gitu kan. Ya, itu sih. Karena memang ya itu challenge banget sih. Karena ya ada unsur tech-nya. Finance kan ada regulatorinya. Nah ini ada Islamnya lagi, ada layer ketiga lagi. Itu sangat challenging sih. Dan saya melihat belum ada yang bisa tracking itu ya. Ada sebenarnya satu fintech yang udah nyoba itu gitu. Tapi pada akhirnya mereka nggak fully adopt itu ya, syariah principle itu pada akhirnya, sayangnya gitu. Menarik banget sih. Jadi itu challenge menarik sih menurut saya gitu. Dan ya apalagi saya tinggal di Indonesia yang muslim terbesar di dunia ya, secara populasinya gitu kan. Jadi kayak ini mungkin menarik gitu ya. Ya saya nggak tahu ya tadi timingnya gitu kan lagi-lagi gitu. Cuman kayak ini menarik sih buat diekspor. I don't know, maybe this is where intuition can play a role juga. Because I mean I don't know, I don't know about you, tapi I also believe in omens on top of God juga sih. So looking when the signs are there, maybe it's a good time. Kayak gitu. Tapi ya sih, I think it's been a pleasure talking to you, Pak Iqbal. And before I close this show gitu, do you have any questions that you have for me? Kalau pertanyaan saya, plan-nya akan seperti apa gitu, kayak misalkan khususnya yang terkait ini ya, kan fokusnya sekarang memang heavy-nya kan di ID equities ya kadang-kadang. Tapi ya walaupun saya tahu di Compound juga udah mulai ada beberapa services baru ya, kayak US equity gitu ya. Nah, tapi kan by the end of the day, kalau memang aim-nya CIO, personal CIO gitu kan, aim-nya kan total, the whole asset allocation gitu kan. Exactly, yep. Jadi plan-nya apakah akan ke sana gitu kan. Kalau sekarang kan ya kan berarti hanya spesifik beberapa jenis aset gitu kan. Tapi apakah plan-nya akan ke sana? So I think for us is we are going to borrow your wisdom juga, which is we are just going to focus on what we are good at gitu kan. Double down on what we are good at. Semua orang punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Terus obviously untuk kita sekarang what we are good at is the Indonesian equity. Terus tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya next time we are actually really good at another inefficient market gitu, misalnya di South Africa atau di mana gitu kan. We are confident and then the execution makes sense, terus ada demand-nya, we'll definitely be open to exploring that opportunity juga. So yeah, so our framework is the wisdom that you have shared with us today. Thank you, Toby. Cool, Pak Iqbal, thank you so much for your time. Thank you juga waktunya ya, Toby.